Mereka, ibu saya PNS sempat atau enggak, pengusaha atau ibu gimana? saya dulu penjual sorabi, Pak. Oh, Serabi, penjual makanya setiap sorabi. kali saya melihat pedagang serabi, saya selalu teringat Ibu betapa ya. perjuangan ibu saya. Dan bapak saya dulu seringkali dengan sepedanya membawa kulit, Pak. Kulit kambing untuk disisik atau apa. Betul, Bu, bahwa ibu tuh ada peralihan agama dari Islam ke Ya. dari Kristen ke Islam. Satu yang menjadi kenangan sampai saat ini, ketika saya ingin mencoba untuk sholat tahajud pertama kali, Pak, tiba-tiba pintu rumah itu kayak terbuka, Pak. Kalau harus terbuka terus nutup lagi pasti rapat kan gitu, Pak. Ini saya terdengar seperti 2 atau 3 kali buka tutup lama. Menjadi sebagai penjual nasi kuning. Pernah, Ibu? Pernah. Saya ikut numpang di orang untuk membantu ketika saya harus menumpang. Saya bawa anak, bagaimana menempatkan posisi saya ketika itu. Saya ikut membantu mencuci dan untuk membuatkan kue karena keterbatasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang pemirsa Kuningan Mas. Bertemu kembali di program khusus Ramadan. Kuningan Mas periode ini banyak bersilaturahmi, banyak berkunjung, banyak bercerita tentang perjalanan para public figure, mualaf, ada yatim, ada pengelola mualaf center atau rumah-rumah mualaf, ada pondok pesantren, Bu. Kita sharing, kita berdiskusi, menggali pengalaman perjalanan masing-masing, sehingga poinnya bisa memberi manfaat untuk pemirsa Kuningan Mas, biar bisa mengambil pelajaran positif dari perjalanan masing-masing orang yang berbeda, sehingga momen Ramadan ini memberi nilai lebih gitu, Bu, untuk pemirsa Kuningan Mas. Saya Ceng Pandi akan memandu diskusi atau ngobrol ringan siang hari ini. Narasumber kita sangat istimewa, Ibu Wakil Bupati Kuningan. Ya, alhamdulillah bisa menyempatkan waktunya. Terima kasih, Ibu, di sela kesibukan. Kita akan berdiskusi tentang perjalanan Ibu dari kecil sampai hari ini, Bu. Banyak hal pasti yang bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Kuningan, keistimewaan atau mungkin pernah Ibu merasa lemah atau frustasi gitu, sehingga bangkit kembali itu seperti apa gitu. Mungkin untuk lebih dekat lagi, kita minta ke Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu lebih dalam. Ibu misalkan nama lengkap, terus awal mula sampai ke Kuningan dan hari ini gimana, Bu? Ya. Baik. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Tuti Andriani, jabatan saat ini sebagai Wakil Bupati Kuningan 2025-2030. Tentunya perjalanan yang begitu dalam buat pribadi saya. Mungkin saya sedikit menceritakan mengenai masa kecil. Alhamdulillah, saya lahir Pituin, asli Kuningan. Orang tua saya, ibu saya, kalau dilihat riwayat dari desa Ancaran, khususnya terletak di Koki. Mungkin ada beberapa warga Ancaran, ada daerah Koki. Dan bapak saya beliau dari Panumbangan, Ciamis. Ya. Ciamis, betul. Tentunya kedua orang tua saya sudah almarhum. Tetapi yang saya rasakan didikan orang tua saya itu sangat luar biasa buat kami. 11 bersaudara, Pak. 11 bersaudara. Ya. Iya. Dan multi
profesi ya, Bu. profesi dan kemajemukan dalam toleransi beragamanya. Oke. Kalau ayah atau ibu tuh basicnya apa, Bu? Dulu mereka, ibu saya PNS sempat atau pengusaha atau ibu gimana? saya dulu penjual sorabi, Pak. Serabi, penjual makanya setiap sorabi. kali saya melihat pedagang serabi, saya selalu teringat Ibu betapa ya. perjuangan ibu saya. Dan bapak saya dulu seringkali dengan sepedanya membawa kulit, Pak. Kulit kambing untuk disisik atau apalah. Dan akhirnya terakhir beliau sebagai pedagang hasil bumi. Yang harus membesarkan 12 orang anak, salah satu meninggal, dan kemarin almarhum kakak saya meninggal 23 Mei 23 Mei 2024. Oh, berarti orang tua ibu tuh bukan dari background misalkan PNS atau pengusaha besar, Bu ya. Berarti sama dengan masyarakat Kuningan yang biasa, Pak. berdikari. Betul. Biasa. Berarti 11 saudara itu siapa aja, Bu? Yang hari ini ada di Kuningan semua atau gimana? Wahyu masih ada yang paling besar di Kuningan. Ya. Yang kedua dokter ada di Bandung. Ketiga itu yang semuanya 12 almarhum. Keempat juga ada di Bandung. Kelima di Bandung. Dokter Lili. Mungkin banyak ya, Pak. Ada Wahyu Hidayat, ada Kak Suryaming dokter, Cecep Kusmana, beliau insinyur. Terus ada dokter Gigi Lili, beliau ibu rumah tangga dan profesinya. Terus ada Bapak Tono Suhartono, ada Ucu Ida Ningrum, Isi Idawati, almarhum Aceh Purnama, kakak saya Trias Andriana, dan terakhir saya. Ibu. Berarti ibu itu anak ke 12 berarti kalau lihat berarti, Bu. paling bungsu saya, bungsu. Pak. Kalau dilihat ini kan profilnya sukses semua, Bu ya. 12 anaknya ibu dari Ibu Wakil Bupati itu. Kira-kira yang bisa diambil pelajaran gitu, kenapa seorang tadi puntennya, Bu ya, pedagang sorabi atau bapaknya mencari sebelum ke usaha besar mungkin sama perihnya gitu, sehingga anak-anaknya bisa sukses, itu gimana informasinya, Bu? Jadi beliau bersusah payah, Pak, hanya untuk memberikan ilmu untuk anak-anak, karena ilmu itu tidak bisa terbeli oleh apapun, tetapi dengan ilmu itu akan membawa anak-anaknya untuk kehidupan berikutnya, ya Pak. Dalam arti seperti yang dokter Gigi, alhamdulillah, ibaratnya bisa untuk membantu, namanya keluarga pasti ada, tidak semua sama, Pak, dalam kehidupan perekonomian. Berarti akhirnya kunci bisa orang menjahit. Kunci orang tua tuh gimana caranya anaknya semuanya berpendidikan? Ya, untuk bersekolah. Nggak mewarisi misalkan ini harta atau uang gitu, Bu ya? Nggak ada, Pak, orang. Betul. Karena justru dengan pendidikan itu yang menghantarkan anak-anaknya menjadi orang-orang sukses. Ya, Pak, dalam berarti ibu diasuh sama orang tua tuh sampai usia berapa, Bu? Bapak saya meninggal tahun 85, Pak, ketika 85. Saya baru lulus SMA. Lulus SMA. Dan ibu saya meninggal tahun 1996. Ya. Berarti ibu udah dewasa lah, Bu ya? Udah nikah apa belum? Udah nikah. Udah nikah. Ya. Betul. Gitu. Oke. Yang terkenang dari ibu atau bapak apa, Bu? Beliau selalu menanamkan untuk kita selalu bersama, ya Pak. Dalam keluarga harus saling merangkul. Dan tentunya satu yang harus diingat Bapak saya ketika menyampaikan, tidak boleh ada rasa tinggi hati, tidak boleh ada kesombongan, harus selalu rendah hati, dan selalu menanamkan ke siapapun tidak memandang, tetap untuk dengan attitude, kesopan santunan, dan tidak menjadikan harta itu sebagai simbol kekuasaan atau simbol bahwa kekayaan itu menjadikan segalanya, tidak ada. Itu ajaran yang
orang tua tanam. Sampai hari ini, dan itu ke semua anaknya diinikan Bu ya? Ya, Karena masyarakat Kuningan juga kan menyaksikan itu Bu, bagaimana sosok almarhum, misalkan kakak ibu ya Pak Haji Acep almarhum kan begitu low profile, ke siapapun kan dekat gitu, termasuk ibu hari ini kan juga dikenal sebagai, sebelum jadi wakil bupati Bu ya, orang yang dekat dengan kaum yang lemah kan gitu, dikenal seperti itu Bu. Mungkin ini yang tadi Ibu sampaikan bahwa pesan orang tua memang kan arahnya ke sana Bu ya. teringat. Betul. Kalau apa namanya, informasi kan Ibu tuh yang udah orang tahu itu kan Pak Acep ya, yang bahwa beliau adalah mualaf dari Kristen ke Islam. Kalau Ibu sih sebetulnya kan belum pada ngeh kan itu betul Bu, bahwa Ibu tuh ada peralihan agama dari Islam ke Ya. dari Kristen ke Islam. Sejak kecil sampai kecil. saya lahir tahun 1966, saya terpanggil untuk menjadi mualaf itu tahun 2004 Pak. 2004. Kurang lebih sudah 21 tahun ya. Usia tuh waktu itu. Ya, untuk menekuni Karena agama kepercayaan saya. Karena apa Bu itu? Saya terpanggil, tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Tidak, malah ada satu yang menjadi kenangan sampai saat ini. Ketika saya ingin mencoba untuk sholat tahajud pertama kali Pak, tiba-tiba pintu rumah itu kayak terbuka Pak. Kalau harus terbuka terus nutup lagi pasti rapat kan gitu Pak. Ini saya terdengar seperti 2 atau 3 kali buka tutup. Apakah ini sebagai arti buat saya sudah diterima untuk menjadi seorang muslim yang patuh, yang taat. Karena dengan pintu terbuka itu seakan-akan buat saya itu sebagai satu yang tidak bisa saya lupakan. Itu berarti posisi orang tua atau keluarga, kakak-kakak yang lain sudah juga sama, sudah mualaf itu atau belum? Enggak, di sini kita berempat Pak, dari 11 bersaudara yang mualaf. Itu, dan walaupun dari awal pasti saja Pak ada dinamika lah Bu ya, selisih paham gitu. Dinamika itu saya maklumi. Karena ya semua juga pasti demikian ya Pak. Kalau seseorang jarang ada yang langsung menerima. Itu Betul, saya lalui dengan begitu. Tetap kami selalu saling harga menghargai. Ketika harusnya sholat, saya bagaimana menyembunyikan diri dari keluarga, masih ada rasa bagaimana lah ketika itu Pak. Berarti posisinya yang 4 ini Ibu yang pertama atau ikut siapa gitu? Pertama kakak saya Pak Tono. Yang pertama tuh, terus Pak Acep, Pak Trias, dan saya mungkin hampir bersama. Oh iya. Ada obrolan gitu dari kakak-kakak atau memang tidak ada Pak? Tidak ada. Atau karena memang gaulnya dengan teman-teman SMA banyak yang menginspirasi itu apa Bu? Langsung saya tidak yaitu melihat bahwa Islam itu adalah agama yang begitu dalam salah satunya ketika kita beribadah ya Pak, itu yang saya teringat. Tidak dengan pakaian yang kurang sopan, bukan dalam arti agama lain berperilaku atau berpakaian yang bagaimana, tidak. Cuma ketika kita mau memulai ibadah dengan harus membersihkan diri dan lain sebagainya. Ini kan persepsi Ibu dulu ya Bu ya, ketika ada panggilan untuk beralih kan itu ya. Jadi ada ya barangkali pemirsa menganggap Ibu hari ini tuh beda dengan Ibu dulu waktu ketika usia 21 tahun. Beliau mempersepsikan agama Islam tuh unik kan itu, sehingga ada ketertarikan untuk beralih masuk Islam dan sampai hari ini. Berarti SD di Ancaran Bu ya? SD 7 saya Pak. SD 7? SD 7, SMP 1, terus SMA 2. Saya sempat sekolah di 1 semester di SMA Santa Angela. Itu saya masih melakoni sebagai Nasrani Pak. SMA? Iya, satu. Terus saya pindah ke Kuningan. Itu. SD 7 saya.
Berarti Sambil. kuliah kemana Bu? Setelah STHB. SMA? Mm-mm. Saya ngambil 1 tahun di psikologi Maranatha, Pak. Mm-mm. Setelah itu rasanya saya beralih ke hukum di STHB di Jalan Cihamplas, Bandung. Betul, betul. Terus saya melanjutkan untuk menjadi notaris. Notaris, Ya. sehingga perjalanan panjang karir itu di notaris Di Bu ya. notaris, alhamdulillah. Sebelum ke jadi notaris Bu, atau apalagi sebelum ke wakil bupati hari ini, ada cita-cita yang nggak tergapai nggak Bu? Mungkin dulunya pengennya jadi apa gitu? Alhamdulillah, cita-cita saya notaris sampai akhirnya terkabul. Tidak ada cita-cita yang lain. Awalnya saya melihat kakak ipar saya yang notaris terus meninggal dunia. Di situ saya harus bisa menggantikan posisi almarhum, dalam arti bukan menggantikan segalanya, tetapi saya meneruskan apa yang betul cita-citanya. Ya. Berarti nggak terbesit sedikit pun Bu ya, jadi public figure, dari wakil bupati Bu ya? Ada, saya begitu cepat, mungkin Allah, inilah takdir saya. Betul. Untuk menjadi orang nomor 2 katanya ya Pak, kalau wakil bupati di Kuningan. Saya tidak hanya ingin mewakafkan aja. Apa yang sudah kebetulan ada ini dengan almarhum ya Pak, kakak berade, apa yang sudah dicapai, apa yang sudah dikerjakan almarhum, beliau yang begitu dekat dengan tingkat sosial masyarakat. Betul, dengan masyarakat sangat dekat. Ya, itu yang memang sebelumnya kami ya ingin seperti itu. Ada prinsip apa sih Bu? Ini kan pelajaran buat adik-adik remaja lah. Kadang-kadang memang hidup kita ini tidak selurus apa yang kita inginkan. Kadang-kadang kita bercita-cita ingin jadi apa, ternyata nggak jadi. Justru kita nggak bercita-cita tentang satu pun, ternyata terjalani. Karena kayak Ibu Wakil Bupati kan nggak ada sedikit pun terbersit ingin jadi Wakil Bupati. Tapi tiba-tiba ya takdir berjalan lain sehingga menjadikan beliau menjadi Wakil Bupati. Pesan untuk generasi muda nih Bu ya, dengan kondisi peralihan yang tidak terpikirkan itu, modalnya apa Bu? Sehingga bisa siap gitu jadi Wakil Bupati. Satu, mungkin inilah selain takdir mungkin ya Pak, ada tujuan dari hidup kita apa? Apa sih yang kita tuju untuk ketika sebagai masyarakat, atau ketika awal mula saya diraih atau dirangkul untuk dicalonkan sebagai wakil bupati ini, itu sesuatu yang sangat berat awalnya Pak. Betul. Tetapi saya percaya dengan tujuan yang mulia ini, bagaimana saya harus bisa jadi seorang pemimpin untuk bisa diterima oleh masyarakat. Dan tentunya sebagai keterwakilan kaum perempuan di Kuningan itu juga terlebih apabila kemarin kita datang ke berbagai desa saat kampanye, itu banyak yang PR saya untuk bagaimana perempuan di Kabupaten Kuningan harus mungkin sangat drastis Bu ya. Pengalaman di notaris dengan terjun langsung ke masyarakat, ada hal-hal yang sangat jauh gitu ya. Banyak. Betul. Drastis sekali Pak. Ketika biasanya saya di belakang meja, sekarang harus saya berkunjung, datang, menengok, hadir, banyak Pak yang akhirnya saya harus rasakan, tapi tidak boleh mundur. Iya. Berarti kuncinya apapun yang terjadi itu bagian dari takdir Bu ya, yang harus kita terima dengan rela hati kan itu Bu ya. Dan ketika memang ini bukan impian, bukan berarti ini kan sesuatu hal yang bukan negatif lah Bu ya. Sehingga ada upaya untuk pesannya, kita harus siap dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Siap. Kalau di notaris kan mungkin memberi layanan terbatas Bu ya. Untuk orang-orang yang memang memerlukan jasa Ibu. Kalau di public figure, apalagi pemangku kebijakan wakil bupati kan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan. Ada pengalaman apa Bu yang
menurut ibu juga nggak bisa terlupakan, dan ini pengalaman terendah ibu gitu, merasa diri gagal gitu, pernah nggak Bu selama hidup ini gitu? Eh, Rasanya kalau saya menceritakan, tidak selamanya saya hidup dalam eh, seperti saat ini, Pak. Kemudahan, betul ya Bu ya. Apapun Betul. saya rasakan, saya pernah menjadi sebagai penjual nasi kuning. Pernah ya Bu. Pernah saya ikut numpang di orang untuk membantu ketika saya harus menumpang. Saya bawa anak, bagaimana menempatkan posisi saya ketika itu. Saya ikut membantu mencuci dan untuk membuatkan kue karena keterbatasan. Itu udah nikah atau belum Bu? Apa Sudah nikah. kalau jualan nasi kuning Sudah nikah. udah nikah? Dan apapun sekiranya kalau memang itu halal, insya Allah. Tidak, betul. saya tidak ngoyo, Pak. Saya harus bisa mempertahankan prinsip hidup saya. Saya harus bisa membesarkan anak-anak, gitu, Pak. Betul. Dan bisa menempatkan mereka sesuai dengan cita-citanya untuk menjadikan mereka anak-anak saya. Kalau dalam posisi itu Bu, ibu kan merasa gagal lah mungkin saat itu Bu ya, gagal. Kalau udah nikah berarti kan udah kuliah Bu ya, udah sarjana, tetapi kan ternyata realita kehidupan memandu kita untuk jauh di luar ekspektasi Bu ya, harus jualan nasi kuning, harus ikut mencuci piring. Ini kan berarti lagi rendah-rendahnya lah, posisi ibu lagi down kan gitu. Ada nggak perdebatan batin, misalkan ibu menyesal misalkan karena beralih agama atau mungkin hal lain? Ada penyesalan mungkin sedikit? Enggak Nggak ada, Pak. Enggak ada. Apapun juga, kebetulan saya memang dididik dari kecil orang sama ibu saya. Ketika orang tua saya mau mandi, saya harus menyiapkan. Ketika bapak saya mau harus makan, saya dibelajarin untuk memasak. Jadi hal-hal gitu memang buat saya sudah tidak aneh gitu. Ya. Dan kebetulan sampai saat ini pun sekiranya memang ibaratnya seperti di dapur lagi rame atau banyak cucian, kalau memang bisa saya kerjakannya saya kerjakan. Betul, itu walaupun ada yang disampaikan, Bu, udah sama saya itu ini, nggak apa-apa, saya sama aja lah. Mereka juga seorang ART yang sedang memperjuangkan untuk kehidupan keluarganya, itu aja saya. Betul. Karena contoh dari orang tua dulu Ibu ya, memberikan tauladan yang sangat sederhana, betul. Dan yang mungkin ini yang harus kita pemirsa Kuningan Mas, terutama generasi muda yang harus ditiru. Karena Ibu Tuti ini kan tidak ujug-ujug lah jadi orang hebat gitu, atau menjadi orang kaya gitu. Ternyata kan di balik itu ada perjuangan pedih ya Bu ya. Gitu. Yang ini biasanya orang susah melihat Bu. Lihatnya ibu orang kaya gitu ya, banyak uang, terus apalagi udah kaya jadi wakil bupati, kan tambah, oh kalau Ibu Tuti hidupnya gini ya, kok saya gini-gini aja, kan biasanya gitu. Ternyata kan di balik itu semua ada kepedihan lah, ada kesederhanaan Ibu Tuti yang semua hal digarap kan gitu. Dan karena kesabaran itu mungkin ketemu takdir yang memudahkan gitu ya Bu ya. Betul. Kalau memang kita memudahkan orang, tidak mempersulit orang, insya Allah. Dan prinsip saya, ketika saya mengalami kesulitan dan lain sebagainya, tidak mungkin Allah memberikan yang lebih sulit lagi untuk saya. Ya, sesuai pasti kemampuannya Bu ya. Ya, disesuaikan dengan kemampuan. Berarti sampai hari ini 4 orang Muslim ya Bu ya, 4 keluarga. Terus 8 berarti masih 7 berkala 7 yang 11 ya Bu ya semuanya ya. 7 yang masih Nasrani. Tapi 1 meninggal sih Pak, masih kecil. Tapi untuk kerukunan dan lain-lain masih tidak ada batasan Ibu ya. Ketika sekarang kita mau menghadapi kemarin bulan suci Ramadan, besok Idul Fitri,
tetap mereka pasti akan menyempatkan datang ke kita untuk Betul, silaturahmi. betul. Demikian juga ketika mereka ada acara-acara besar keagamaan, Natal dan lain sebagainya, kita selalu berkunjung. Dan tetap kerukunan dan toleransi beragamanya, alhamdulillah. Betul. Selain ini Bu, selain orang tua, ada figur lain nggak Bu yang mendampingi Ibu sehingga bisa melewati setiap langkah kehidupan? Yang paling berkesan siapa Bu? Ya, suami saya dan anak-anak. Selain orang tua tuh? Ya, beliau yang sangat mendorong. Dan keluarga besar. Betul. Betul. Gimana suami Ibu mendampingi Ibu, ceritanya ada yang bisa disampaikan gitu, sehingga anak-anak muda bisa niru nih Argi atau siapa orang apa selaku suami gitu. Beliau selalu mensupport, Pak, mensupport apapun yang saat ini saya jalankan, insya Allah pasti akan bisa dilalui dengan baik. Dan jangan ibaratnya jangan sekali-sekali melenceng dari apa yang saat ini saya menjabat. Selalu mengingatkan ya, gitu Bu selalu ya. mengingatkan. Terlebih beliau juga memang awalnya pengacara dan saat ini notaris, jadi akhirnya kita saling kolaborasi ya Pak. Satu sisi beliau mengingatkan masalah-masalah hukum apabila ada kasus-kasus demikian, jadi selalu mengingatkan. Ya. Jadi pendamping yang memang ngerem juga Bu ya, barangkali Ya, ada itu hal harus yang lah, Pak. ya Harus. supaya hati-hati. Betul. Dan saya jangan sampai terbawa juga ya, pada arti ketika saya bagaimana selalu dengan rendahnya beliau selalu mengingatkan saya, tidak langsung untuk ikut juga. Kalau sekarang suka sama-sama memanas-manasi, nggak ada. Saya Betul. selalu mengingatkan dan selalu yaitu selalu harus berendah hati. Iya. Berarti termasuk kemarin ada yang Minang jadi wakil bupati, penentunya suami atau ibu yang menentukan terjun keluarga, gitu. suami, Keluarga, itu. betul. Saya pasti ke beliau dulu. Kalau berarti Ibu masuk Islam tuh tahun berapa Bu? 2004. 2004 ya. Dulu berarti sudah ada organisasi yang menaungi para mualaf? Belum? Kayak kan sekarang ada mualaf center gitu Bu ya. Belum ada. mungkin ya Pak, saya Belum kurang, ya? Belum. Berarti Ibu berkoordinasi tentang agama Islam itu awalnya dengan gimana? teman-teman aja Pak, saya Oh gitu. belajar sholat apa waktu itu dibimbing oleh teman. Kalau hari ini kan mulai dari apa syahadatnya, terus ada pendampingan khusus, pengajian dan lain-lain, kan ada lembaga-lembaga ya Bu ya. Kalau dulu berarti belum ada Bu ya? Ada. Belum. Ya. Tapi hari ini komunikasi dengan mereka ada Bu? Ada Pak, ada. Saya selalu ada segala kegiatan apapun di mualaf center ini selalu memberitahukan, dan kalau memang tidak bentrok waktunya, insya Allah saya untuk hadir. Oh, alhamdulillah Bu ya, betul. Dan memang baguslah ada perkumpulan ini ya Pak. Kalau pandangan Ibu nih tentang peralihan orang itu ya, dari Kristen ke Islam, ada juga dari Islam ke Kristen, atau dari agama-agama yang lain yang lintas gitu Bu. Itu menurut Ibu gimana sih orang lain harus melihat mereka gitu? Sesuai dalam UUD 45 ya Pak, bahwa kita intinya tidak bisa memaksakan masalah kepercayaan itu yang diyakini oleh seseorang. Kita menjalankan Ramadan, tentunya bulan yang penuh mulia, yang penuh kemuliaan ini, bulan penuh pengampunan ini. Mari untuk masyarakat Kabupaten Kuningan kita sambut 4 hari lagi bulan Idul Fitri 1446 Hijriah. Tentunya saya pribadi mohon maaf lahir batin, dan tetap kita saling menghargai sesama umat agama lainnya. Insya Allah dengan mayoritas ya kebersamaan di Kabupaten Kuningan tetap harus terjalin baik. Betul. Berbagai
permasalahan pasti ada, tapi insya Allah kita toleransi umat beragama di Kabupaten Kuningan ini sangat tinggi, Pak. Betul, Ya. betul. Karena ini juga Bu ya, dukungan masyarakat untuk pemerintah yang ingin memajukan Kabupaten Kuningan lebih baik itu kan harus didukung oleh masyarakat. Salah satu bentuk dukungannya kan dengan hidup bersama, rukun gitu ya. Jangan sampai ada percekcokan, apalagi dinamika konflik yang mengganggu kefokusan pemerintah untuk membangun Kabupaten Kuningan. Gitu. Kuningan kan juga banyak pemudik, Bu. Ini untuk pemudik gimana, Bu? Ya, untuk para pemudik yang baik yang saat ini sudah datang ataupun yang besok lusa masih di dalam perjalanan maupun besok baru kembali untuk kedatangannya di Kuningan. Atas nama pemerintah daerah juga mengucapkan Selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, tetap jaga kondisivitas untuk daerahnya atau wilayahnya masing-masing. Tidak membawa, ibaratnya, mohon maaf, kadang merasa dari kota besar terus datang ke daerah, itu tolong dijaga untuk ketertiban, terus intinya jalinan silaturahmi bersama warga sekitar harus bisa terjalin baik. Oke, terima kasih Bu. Pemirsa Kuningan Mas, mungkin itu yang bisa kita diskusikan. Banyak hal sebetulnya yang ingin disampaikan karena waktu Ibu juga terbatas, Bu ya. Ada aktivitas yang lain di tempat yang lain, sehingga obrolan kita tentang perjalanan Ibu Wakil Bupati Kuningan, Ibu Tuti Andriani ini sedikit ada gambaran lah. Yang poinnya yang saya dapat, Bu Tuti ini menjadi Wakil Bupati tidak ujug-ujug dan tidak ada support besar dari orang tua yang kita mungkin persepsinya orang yang kaya raya atau orang PNS atau pengusaha besar. Setelah kita tahu kan ternyata masyarakat biasa, sehingga ini memotivasi semua warga Kuningan yang punya mimpi, yang punya cita-cita besar, jangan terhambat oleh kondisi orang tua. Justru kondisi orang tua menjadi motivasi, Bu ya, supaya kita bisa lebih baik, kita sungguh-sungguh dalam belajar, sehingga cita-cita atau mimpi orang tua bisa kita wujudkan, walaupun orang tua tidak menyaksikan langsung, Bu ya. Tapi bisa yakin bisa menyaksikan secara batin lah gitu, Ibu. Kebahagiaan atau kesuksesan anak-anaknya menjadi kebahagiaan mereka juga. Mungkin itu pemirsa Kuningan Mas, mohon maaf atas segala kekurangan. Pertemuan kali ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.